Saya itu di Twitter saya, di Instagram saya, orang sedikit aja salah paham sama saya langsung maaf, minta maaf ya. Itu problem orang berdakwah kadang sekarang, bukan hanya berdakwah semuanya. Orang menganggap maaf itu simbol kerendahan, kerendah dirian. Padahal bagi saya itu adalah simbol kerendah hatian, bukan kerendah dirian. Nggak perlu merasa, kalau minta maaf berarti saya merasa bego, merasa lemah, merasa kalah. Enggak sih. Ya, kalau yang saya tahu kan Habib Husin ini kan juga walaupun ya sudah mulai berdakwah, tapi juga sempat bekerja di perusahaan awal-awal karir gitu kan. Nah, iya. Kembali ke saya nanya ini, mau ada kejadian apa gitu yang akhirnya memutuskan enggak lah, udah mau full time atau jadi ya sebagai entrepreneur lah gitu ya, bukan lagi bekerja di tempat di perusahaan orang atau di tempat orang itu. Sebenarnya gini, saya nggak punya mindset sebagai karyawan karena ayah saya juga entrepreneur. Ayah saya bahkan bukan entrepreneur, bahkan nggak kerja dalam tanda petik. Karena ayah saya hanya mengandalkan rumah walet. Yang itu dikerjakan oleh orang, ada persentasenya dia nerima aja. Karena konsep dia pegang yayasan seumur hidupnya. Nggak digaji gitu. Jadi saya itu nggak punya bayangan bekerja, bahkan bukan karyawan ya, kerja aja menurut saya. Jadi kayak apa ada dipikir waktu mulai misalnya pas kuliah gitu, nanti setelah selesai kuliah saya pikiran itu aja nggak ada. Pikiran itu aja nggak ada, pikiran itu nggak ada. Saya itu sedikit dari sedikitnya anak filsafat. Anak filsafat itu mungkin hanya di kelas saya dulu itu 14 di semester awal. Di semester akhir sudah sisa 6 mungkin atau 5. Saya itu salah satu dari sedikit jumlah yang sedikit itu yang memilih filsafat. Rata-rata pilihan kedua karena nggak diterima di tempat lain dia masuk ke filsafat karena dianggap filsafat ini nggak penting gitu. Nah, jadi kalau saya pilihan saya memang filsafat. Suka filsafat. Dari masih di pesantren sudah baca buku-buku filsafat gitu. Sudah dekat dengan filsafat. Jadi bayangan kerja itu jauh. Anak filsafat madesu, masa depan suram karena nggak ada pekerjaannya katanya. Nggak ada kan pekerjaan yang sesuai dengan bidang filsafat gitu. Saya nggak merasa itu relate dengan saya. Kenapa sih kalau madesu gitu? Jadi kalau menurut saya gitu. Jadi nggak ada bayangan kerja. Nah, tapi selesai saya kuliah, kemudian sambil nunggu ijazah ada yang menawarkan untuk bekerja di perusahaan. Nah, akhirnya saya bekerja di perusahaan. Karena memang saya tidak tahu semua tentang bekerja, apalagi jadi karyawan, akhirnya performa saya buruk sekali di perusahaan. Misalnya saya selalu timeline aja itu saya nggak tahu. Membuat timeline pekerjaan gitu, itu saya nggak tahu, sama sekali saya nggak tahu tentang hal itu. Jadi gagap sekali, 6 bulan saya merasa nggak betah. Saya mengajukan resign. Tapi diminta 1 tahun lah coba, siapa tahu ini. Karena memang walaupun pekerjaan saya secara teknis buruk, tapi secara dulu itu mengelola website, secara konten bagus sekali karena basic saya penulis. Nah akhirnya ya udah coba setahun akhirnya ya udahlah nggak kuat. Akhirnya sama aja. Sejak itu saya nggak pernah sebagai karyawan. Dan semuanya juga saya jalani tidak secara serius gitu. Kayak toko buku ini. Ini nggak sengaja. Jadi ada akun media sosial kita dulu tentang sejarah. Dan akhirnya mikirin gimana kok keluar duit terus nih bayarin hostingnya, ini dan itunya. Akhirnya coba dijualan buku. Akhirnya laku, ya udah jalan gitu. Ini jalan berapa lama sekarang itu? Ini sudah 8 tahun. 8 tahun? Iya. Jadi saya itu menariknya, saya pernah serius bekerja itu jualan kebab. Pakai gerobak gitu. Itu sama teman saya yang jaga, saya yang modalin gitu kira-kira. Nah, serius itu saya kerjakan, tapi nggak sukses. Di pekerjaan yang saya tidak serius gitu, nggak sengaja saya sukses gitu. Nah, yaitu kalau dalam Islam kan disebutnya min haitsu la yahtasib. Kadang rezeki itu dari tempat yang nggak terduga-duga. Kita kerjanya di buku, suksesnya di kebab. Kerjanya di kebab, suksesnya di buku gitu. Menarik gitu. Jadi tetap sih kalau kerja, jadi ayah saya itu bilang kita harus tetap bekerja, gitu. Harus sustain. Tapi di sisi lain hidup itu untuk ibadah. Itu yang
ayah saya itu tekankan sekali. Hidup itu untuk ibadah. Jadi semua core-nya adalah ibadah, bekerja sebagai ibadah. Tapi bukan hanya diniatkan sebagai ibadah, tapi dijalani juga sebagai ibadah. Artinya bekerja secara konsisten, secara bertanggung jawab, dan membagikan sebagian hasil pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. Itu sangat ditekankan. Jadi kira-kira, makanya ada yang pernah memberi catatan lah kepada saya. Kok kebanyakan obrolan saya itu tadi tentang kematian, hidup sederhana, nggak ada motivasi untuk jadi kaya gitu. Itu kata saya ya karena memang besar dalam lingkungan yang seperti itu, jadi ibarat kata tidak mencita-citakan untuk jadi orang kaya gitu. Dan memang merasa nggak penting gitu jadi orang kaya gitu. Ya karena itu pertama dari kecil sudah melihat kesederhanaan, kemudian terus menjalani itu. Jadi memang nggak punya referensi tentang pentingnya jadi orang kaya, itu nggak punya referensi gitu. Ini saya punya banyak cabang pertanyaan sekarang ini. Mau kesini bisa, kesana bisa. Oke, berarti setelah akhirnya resign, itu ya, saat itu mulai full time berwirausaha, meskipun tadi ada yang serius, ada enggak, tapi sudah, artinya kepikiran nggak sih kalau saya resign dari sini penghasilan dari mana? Atau saat itu juga ada usaha sampingan juga bersamaan waktu itu atau gimana? Enggak, karena kan kalau secara ekonomi sudah dijamin oleh honor menulis. Saya termasuk crazy rich Ciputat lah dengan menulis itu. Karena honor menulis kalau untuk anak kos itu gede sekali. Oh, baru tahu saya. Jadi saya kan menulis dulu di koran. Seminggu mungkin 1 kali. Honornya itu mungkin 500.000. Jadi sebulan sebagai seorang mahasiswa dari nulis saya bisa pegang 2 juta. Lain dari yang lain gitu. Ada banyak kaitannya dengan menulis juga. Tapi gitu. udah lulus kan? Sekarang sudah lulus S2 bahkan. Enggak dulunya. Waktu itu pas saat resign itu? Iya, itu sudah lulus. Jadi kalau seharian itu setelah lulus pun kan saya terus menulis. Okay. Jadi kalau secara ekonomi nggak pernah bermasalah. Karena dari honor tulisan itu, bahkan saya masih mampu membeli buku gitu dari menulis itu. Jadi pas kuliah ya itu crazy rich itu. Saya lumayan saya itu. Karena dari menulis. Nah, makanya kalau secara kebutuhan sudah oke gitu. Secara keinginan, saya nggak punya imajinasi tentang keinginan. Nggak punya imajinasi tentang misalnya barang branded, itu saya nggak punya imajinasi. Oke, keinginan dalam arti seperti itu maksudnya? Iya. Saya tadi mau tanya lah, bukannya tadi ingin berdakwah? Itu oh iya, juga. Keinginan artinya yang sifatnya yang materi atau iya, materi itu saya nggak punya bayangan gitu. Misalnya, ya barang branded itu saya nggak punya bayangan. Terus suka motor ini, suka mobil ini, itu nggak. Jadi ya betul-betul titiknya adalah pada imajinasi itu tidak ada. Saya besar dalam lingkungan pendidikan dan atmosfer yang tidak seperti itu gitu. Jadi akhirnya ya make sense gitu. Sama kemudian perjalanan dakwah saya gitu. Walaupun di sisi lain kan ada orang yang memang perlu menggarap dakwah Islam yang kaitannya dengan hidup yang kaya untuk kemudian membantu orang lain misalnya. Tapi saya memilih jalan yang tidak seperti itu gitu. Karena saya melihat di mata saya ya berdakwah itu kan sekarang ini sudah menjadi pilihan hidup gitu kan, jalan hidup. Nah, saya melihat berkarir itu begitu gitu. Tidak aja bekerja di tempat A atau tempat B gitu. Artinya kita berkaryanya lewat jalur apa, itu kan buat saya berkarir seperti itu gitu kan. Saya melihat Habib Hussein berkarirnya lewat dakwah gitu kan. Nah, saat mulai memutuskan untuk berkarir sebagai pendakwah ini untuk mulai full time gitu, misalnya sudah desain baik lewat tulisan ataupun lewat channel-channel yang lain gitu, sempat ada rasa takut nggak, kayak berhasil bisa nggak ya gitu? Kalau bisa enggaknya nggak punya bayangan tentang itu lagi-lagi. Karena gini, saya nggak menganggap berhasil dari segi banyaknya orang yang mendengar saya itu sebagai tolak ukur.
Gitu juga YouTube. YouTube saya kan nggak pernah menganggap subscriber banyak itu sebagai keberhasilan dakwah. Enggak. Jadi saya murni menyampaikan aja, pada akhirnya banyak yang nonton atau tidak, banyak yang terpengaruh atau tidak, bagi saya itu bukan urusan saya gitu. Jadi pertama itu tidak menggantungkan tolak ukur keberhasilan dari hal itu. Kemudian yang kedua juga ketakutannya itu justru bukan di sana. Ketakutannya adalah ya sekarang itu kan iklim keberislaman kita secara umum, keberindonesiaan kita itu sangat sensitif sekali. Orang mudah tersinggung. Orang sangat kering, gampang terbakar gitu ibarat kata daun. Nah, itu yang masih jadi waktu itu jadi pertimbangan gitu. Jangan sampai saya masuk ke dunia dakwah niatnya berdakwah tapi memperburuk keadaan. Akhirnya justru nilai dakwahnya kontraproduktif. Karena itu saya menjaga betul omongan saya dan masuk dakwahnya pada aspek yang memang betul-betul general dan nyaman gitu, yaitu tasawuf, spiritualitas Islam. Jadi gak bicara tentang hukum Islam yang terjadi perbedaan banyak. Saya hanya fokus, ayo kita ubah hati kita jadi lebih baik, mindset kita jadi lebih baik, gitu aja sih. Berbicara tentang bagaimana seorang anak muda merubah pola pikir dan pola rasanya menjadi lebih baik gitu. Lebih sensitif terhadap segala sesuatu gitu. Itu justru yang khawatir gitu. Jangan sampai kontraproduktif nih ininya saya. Karena terus terang kan dakwanya agak nyentrik kan. Nggak seperti umumnya pendakwah gitu. Ya itu yang dulu masih sempat jadi kekhawatiran gitu. Jadi kalau nggak suksesnya sih nggak pernah khawatir gitu. Dan kekhawatiran itu kemudian jadi kenyataan nggak? Artinya orang yang ada yang ngomongin ini gimana sih kok caranya begini? Secara umum nggak. Secara umum nggak? Secara umum nggak. Meskipun ada aja ya segelintir orang, tapi secara umum tidak. Karena mungkin ya memang saya menjaga untuk tidak menyinggung orang lain, menjaga untuk tidak cari masalah dengan siapa-siapa gitu. Jadi dan mencoba merangkul siapapun, dan ini yang penting mungkin selalu siap untuk minta maaf kalau menyinggung siapapun. Saya itu di Twitter saya, di Instagram saya, orang sedikit aja salah paham sama saya langsung maaf, minta maaf ya. Itu problem orang berdakwah kadang sekarang, bukan hanya berdakwah semuanya. Orang menganggap maaf itu simbol kerendahan. Kerendah dirian. Padahal bagi saya itu adalah simbol kerendah hatian, bukan kerendah dirian. Nggak perlu merasa, kalau minta maaf berarti saya merasa bego, merasa lemah, merasa kalah. Enggak sih. Bukan kerendah dirian, tapi kerendah hatian. Jadi itu justru prestasi. Kemudian yang kedua ya, orang itu menganggap rendah kata tidak tahu dalam dakwah. Sehingga takut aja bilang nggak tahu. Padahal nggak tahu itu ya satu pengetahuan. Salah satu keistimewaan orang itu kalau dia tahu untuk bahwa dirinya tidak tahu. Itu kata Imam Ghazali. Dia mengetahui bahwa dia tidak tahu. Itu iya. bagus. Yang repot Anda kalau ketemu sama orang bodoh dan dia nggak tahu kalau dirinya bodoh. Dan akhirnya sok tahu dia. Nah, orang sok tahu ini yang repot mitigasinya. Gimana ini nangani orang yang sok tahu ini? Kalau orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, tinggal belajar aja, diajari. Kalau bahasa lainnya dibangunkan dari tidurnya. Nah itu sih. Jadi menarik. Secara dakwah itu aja sih mungkin yang sempat di awal-awal. Sama juga yang jadi kekhawatiran adalah kalau orang punya kalau seseorang itu punya ekspektasi berlebih kepada saya. Itu yang dikhawatirkan. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya saya kan selalu menyebut diri saya ini penyambung lidah ulama, bukan ustadz, bukan ulama, tapi nganterin aja ke ulama gitu. Jadi kultum pemuda tersesat, kalau sudah tidak tersesat saya antar ke ulama, sudah ngajinya ke ulama gitu. Kemudian orang terlalu menganggap seolah-olah saya ini sudah menjalankan secara baik semua yang saya omongkan. Orang menganggap saya ini wah hebat, baik, ini itu sih yang dikhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan itu? Artinya apakah karena merasa iya, karena nyatanya belum bisa secara baik
menjalankan apa yang saya katakan. Saya hanya ketika saya punya komitmen tentang sesuatu, saya kemudian menebarkannya kepada orang lain untuk saling bersama belajar tentang itu. Yang nggak boleh itu kan kalau kita nggak punya komitmen sama sekali tentang sesuatu, kemudian menceramahkannya, itu artinya munafik Anda. Nah, tapi kalau saya memang menjalani apa yang menceramahkan, apa yang saya belajar di sana dalam menjalaninya. Nah, tapi kadang orang itu punya ekspektasi seolah-olah saya ini, wah, hidupnya tenang banget seperti intonasinya ketika berbicara. Padahal saya sudah ceritakan, saya tidak menjadi karyawan, entrepreneur juga nggak jelas. Jadi saya setiap malam sering bagaimana cara saya mendapatkan uang ya. Jadi nggak tenang-tenang banget juga gitu. Makanya saya selalu mentransfer itu juga ke orang lain. Ayo gitu, Anda itu nggak perlu merasa, wah ayo gimana caranya cepet jadi orang baik. Enggak, enjoy aja, jalani aja semua itu secara natural. Justru kalau berlebihan, buru-buru, pasti terperosok Anda. Jadi santai aja gitu, jalani. Yang penting punya komitmen, punya progres menjadi lebih baik setiap hari. Pernah nggak, jadi misalnya kayak tadi kan itu ternyata juga mikirin gitu juga, dari mana ntar dapat duitnya, kan itu juga jadi pikiran juga kan. Nah, pernah nggak terpikir apa pindah jalur aja ya gitu? Iya, enggak sih kalau itu, karena itu sudah terlalu tersuges oleh ayah saya. Saya curiga ayah saya itu kalau saya tidur dari kecil kayaknya dia seperti Romi Rafael bawa kalung gitu, pendakwah gitu. Saya curiga. Jadi enggak, kalau itu enggak. Atau godaan seperti itu ada nggak? Udah godaan dalam arti gini, maksudnya ya kayak godaan kayaknya negatif banget. Tawaran lah gitu. Untuk yang tawaran sesuatu yang mungkin secara finansial lebih menggiurkan gitu. Banyak dan itu tawaran. Berbeda jalur sebetulnya. Oh, kalau berbeda jalur iya, tapi yang banyak tetap di jalur ini. Tapi ditawarkan yang bersifat materi. Jadi Anda dakwah tapi diarahkan oleh seseorang untuk apa? Ngomongnya gini ya, itu iya. Gitu. Dan apa? Saya mau Bib, kalau Habib begini kita support di ini itu banyak sih kalau itu. Tapi memang saya nggak mau bilang saya itu nggak tergoda gitu. Tapi memang saya tidak punya imajinasi tentang itu. Jadi nggak ada asik-asiknya ke saya gitu. Bagi saya itu nggak menarik gitu. Tapi kan kalau menarik ketika itu datang bukan imajinasi lagi, nyata. Iya, tapi bukan maksudnya saya nggak punya imajinasi bahwa itu godaan gitu. Maksudnya kelebihan di bidang materi itu bagi saya karena tadi yang saya bilang itu dari kecil nggak ada, kerja aja nggak ada itu saya. Jadi seolah-olah hidup ini nggak usah kerja di bayangan saya. Seolah-olah nanti saya itu kecil membayangkan ketika saya dewasa nanti rumah saya akan didatangi walet, nanti tutup, saya cari rumah lain, udah gak usah bekerja. Jadi gak ada imajinasi tentang kerja, apalagi tentang karyawan tadi. Makanya saya kerjain dan dalam arti kerja kayak kerja kantoran atau kerja karyawan gitu, maksudnya kerja itu karyawan. Iya. Oke. Kerja secara umum pun ya enggak juga gitu. Ya dakwah itu sudah dakwah. Itu bekerja jadi, juga kan, Beb? Ya, tapi kan kita tidak menganggap itu sebagai pekerjaan, sebagai karir ekonomi kita kan. Jadi artinya nggak ada jaminan digaji kan oleh itu. Bahkan kadang Anda terima amplop nggak taunya dibuka ucapan terima kasih. Jadi kalau mindsetnya tidak full di sana di dakwah, ya akan banyak kecewa, akan banyak. Kalau pas misalnya, maaf ya, ada kejadian kayak gitu misalnya, ini karena Habib tadi ngomong, jadi saya penasaran gitu. Misalnya ada kejadian gitu, dapat amplop, nggak tahu isi ucapan terima kasih gitu. Nah itu ada rasa gimana sih ini? Ada kayak gitu, ada kan? Ada lah. Buat Anda yang pernah ngasih amplop saya kosong, ada loh perasaan gitu. Ya manusiawi sih ya. Ada lah. Karena gini, kita nggak bicara saya pribadi itu aja. Dakwah aja itu kan butuh duit. Beli kamera, transport, semuanya. Kita nggak bicara kebutuhan saya dan keluarga lah, dan istri misalnya. Kita bicara dakwah ini sendiri itu kebutuhannya tinggi sekali.
Apalagi kalau kita berbicara dakwah dalam pengertian yang sebenarnya, yang begitu luas itu. Seperti dakwahnya para kiai-kiai kampung. Itu yang juga mulai saya rasakan 1-2 tahun ini. Yakni orang itu bukan hanya tanya apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Tapi, Bib, saya punya utang ke si A atau si B, gimana cara bayarnya? Bisa nggak saya pinjem dulu sama Habib? Bagi saya itu dakwah. Kalau kita bisa membantu, kita bantu. Bib, saya dapat beasiswa, bisa nggak Habib bantu? Untuk ongkosnya ke luar negeri gitu. Itu kalau kiai kampung itu hampir setiap hari. Jadi kiai kampung itu mengurusi semua urusan masyarakat agar masyarakatnya tentram, aman, sejahtera, damai. Bukan hanya kepala dan hatinya, lanjut ke bawah, perutnya juga diurusi sama dia. Nah, itu dakwah sebenarnya. Jadi motivasinya bekerja atau mencari pundi-pundi ya mungkin itu pada akhirnya yang paling besar. Bagaimana kita bisa membantu orang lain gitu pada akhirnya. Nah, kalau dakwah yang sebenarnya ya seluas itu sebenarnya, diurusi itu semua urusan masyarakat gitu. Sebagaimana Nabi itu kan semua keluhan orang datang kepada Nabi. Baik itu urusan rumah tangga. Kita itu juga gitu, Bib, suami saya begini, ini gimana caranya mendamaikan saya dan suami saya. Bahkan ya dalam beberapa hal corona aja kan nanyanya ke kita juga. Atau puasa tuh, Bib, saya sakit, apakah saya tetap harus puasa? Tidak, kata saya. Tapi gimana ya, Bib, saya ini sakitnya gimana ya, sampai bikin saya nggak puasa nggak? Itu Anda tanya ke dokter, kata saya. Jangan tanya ke saya. Sakitnya itu pada batas yang normal atau tidak, itu tanya ke dokter. Orang itu kan semua ditanya ke kita. Kita ini seolah psikolog, seolah dokter, seolah pengusaha, seolah konseling rumah tangga, seolah-olah ngerti parenting semua kan. Misalnya ada satu orang yang ke saya nanya, katanya anaknya ini nakal gitu. Ini gimana caranya biar anaknya ini? Coba minta kopiahnya Habib dikirim ke kami gitu. Atau lama nggak dapat jodoh, gimana doanya? Kata saya, iya memang ada doanya di Quran. Tapi doa saja, kalau Anda tidak download yang namanya WhatsApp untuk Anda cari, atau kalau Anda di rumah saja, tidak keluar, tidak mencari, ya Anda nggak kira ketemu, walaupun doa sampai tembus langit berlapis-lapis. Jadi artinya kalau dakwah secara umum ya begitu, kita mengurusi semua urusan pada akhirnya. Nah itu saya rasa ya kalau orang nggak siap dengan matang, ya kecewa, ya berat, ya nyesel, ya akhirnya pengen pindah haluan aja. Terus kayak tadi kan kebutuhannya tinggi, kebutuhan secara finansialnya untuk melakukan dakwah dengan baik gitu kan. Itu ada kebutuhan finansial juga, dan terus ada di sisi lain kan sepertinya ada kesan mungkin ya, kalau ya kan sebagai selain ada kesan, ada yang jualan juga lewat. Jadi mungkin kita tunggu sebentar, dan motor lewat kan. Motor brong. Jadi ada kesan ya, orang alim itu kayaknya yang suci gitu kan tadi kan. Jadi kalau misalnya kalau dapat dikasih amplop tapi nggak ada duitnya misalnya, ya kamu melakukan ini apa karena Allah atau bukan gitu kan. Ada kesan-kesan begitu, dan Habib sendiri ini nggak kadang kayak misal tadi, ini kok gimana sih kok kosong, ada kecewanya juga, namanya manusiawi gitu kan. Tapi terus ada perkecamukan juga nggak di dalam hati, atau ya Allah ini kok. Jadi ada satu teman saya, dia seorang pendakwah juga. Nah, dia suruh mengajar seorang anak muda yang dia kaya raya. Berapa sebulan? Saya mau gaji kamu 2 juta gitu sebulan untuk ngajari saya ngaji dan keislaman. Setelah dia berapa kali ngajar dan akhirnya ngobrol, setelah ngajar itu ngobrol, oh ya ini anjing, iya. Anjingnya pintar, ternyata bisa nangkap bola,
bisa begini, bisa begitu gitu. Akhirnya dia tanya, kok bisa pintar gini gitu anjingnya? Ya karena ada gurunya. Berapa itu bayar? Bayarnya ya mahal sekali, bisa sampai belasan juta. Kata dia, Anda bayar gurunya anjing belasan juta, bayar gurunya diri Anda sendiri 2 juta.